Shalom Permata. Ya, puji syukur buat kesempatan kita di malam hari ini. Kita masih boleh melakukan ibadah PA Permata kita walau dalam kondisi yang pandemi, tapi kita tetap bersyukur kita masih dapat memuji dan mendoakan nama Tuhan. Teman-teman, di sini kami teman-teman yang rindu untuk memuji dan mendoakan nama Tuhan. Kami harap teman-teman di rumah juga yang menonton video ini sama-sama kita merindu dan memujikan nama Tuhan. Kami akan mau sapa sekali lagi teman-teman Permata dimanapun berada. Shalom Permata, terkhusus Permata GBKP Rungkut Tanjung Sari. Shalom Permata. Baik, kita mau naikkan puji syukur kita kehadiran Tuhan kita. Kita menyatakan pujian kita. Kita mau angkat lagu pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, terima sukacita surga.
Kita boleh bersukacita lagi. Kita nyatakan sama-sama. Terima sukacita surga. Kita akan tutup pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Di mana Bapa dengan sukacita kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kegiatan PA Permata kami. Tuhan yang berkati rangkaian ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga kami boleh mengikuti PA ini dengan baik tanpa kurang suara. Di atas itu Bapa mengampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak disebut juru terang. Doni kami sampaikan melalui putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita. Dari semua telah Kau siapkan. Sama-sama kita bernyanyi. Dari semua telah Kau siapkan Tuhan. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersikap berdoa. Kita kembali dalam pujian. Kita berdoa sekali. Dari semua telah Kau siapkan. Dari semula Kau siapkan hidupku
untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas hidup kami. Di tengah kami mengalami pergumulan hidup pada saat ini, tapi kami yakin Tuhan terus meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari hidup kami dalam terang Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kekuatan kami adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bahwa penghiburan kami adalah penghiburan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apabila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari surat 1 Tesalonika ini, Yesus mengangkat 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang percaya, supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan. Apa itu? Yang pertama, Paulus katakan dalam ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya atau kita tidak percaya, tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Dari perkataan ini, saudara, kita bisa melihat alangkah pentingnya orang memiliki sukacita. Supaya apa? Supaya dia tetap menjadi orang yang berkemenangan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan. Memang sedikit agak unik, tapi saya rasa itu menjadi satu kekuatan bagi orang yang berkemenangan untuk bisa survive. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang mengalami patah arang, kalau orang mengalami patah semangat, maka dia akan menjadi orang yang hopeless. Kalau orang sudah hopeless, apalagi yang mau dia buat? Sebab apa? Dia sudah kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kembali menjadi satu ayat yang begitu hebat, walaupun hanya dengan 2 kata saja. Tapi menurut saya, saudara, membutuhkan sebuah tingkat pencernaan yang begitu hebat. Sebab apa? Bagaimana mungkin kami mengalami sukacita di tengah pergumulan dunia saat ini? Yang tumpur usahanya, dia akan bilang bagaimana kami akan bersukacita di tengah kami mengalami usaha kami yang semakin hari semakin mundur. Atau juga yang lain mengatakan bahwa kami sudah betul-betul mengalami persoalan ketika memang masalah COVID-19 ini begitu keluar, maka kami betul-betul
bergumul, kami betul-betul tertekan, bagaimana bisa kami mengalami sukacita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah memang di tengah pergumulan, persoalan yang terjadi pada saat ini, tidak ada sukacita yang bisa diciptakan? Pertanyaan kita untuk bisa terjawab adalah apa? Lalu sukacita itu memang berasal dari mana? Ada begitu banyak orang memiliki kekayaan, ada begitu banyak orang yang hidupnya betul-betul terkenal tidak kekurangan apapun, tapi dia tidak mengalami sukacita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu datangnya dari mana? Saya ketika membaca dan merenungkan beberapa pergumulan Paulus, sekali waktu Paulus itu ada di penjara, di kota Efesus, di penjara yang begitu tertutup, di penjara yang gerakannya itu dibatasi, tapi Paulus mengeluarkan sebuah surat sukacita, yakni surat kepada jemaat Filipi. Kan luar biasa, saudara. Ketika dia dibatasi oleh apapun, ketika tubuhnya tidak bisa mobile kemana-mana, tapi Paulus kembali tidak menghentikan gerakannya. Paulus tidak berhenti. Supaya apa? Supaya memang Injil tetap diberitakan, sehingga keluarlah surat sukacita. Lalu, apa kira-kira kekuatan yang Paulus miliki sehingga dia bisa menghasilkan sebuah surat untuk menguatkan mereka yang ada di lapangan, yang hidup mereka sedang bebas, sementara Paulus sedang terkungkung, tapi keluar surat sukacita? Dari mana kekuatan itu? Itu yang kita mau cek. Dan Paulus katakan, kuncinya itu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita boleh lihat lagi seorang penulis lagu, ya, yang begitu banyak. Kalau kita lihat di Kidung Jemaat, ya, suplemen Kidung Jemaat, ada seorang anak yang begitu dilahirkan banyak pergumulan. Sebab apa? Dia lahir sebagai orang yang buta, dan kemudian ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, tapi kemudian neneknya mengasuhnya. Neneknya hanya seorang buruh tani, tapi kemudian anak ini dibesarkan dengan modal kekuatan daripada firman Allah. Dia selalu mengingatkan kepada cucunya bahwa dia tidak kebetulan lahir di muka bumi. Dan luar biasa, sebab apa? Gadis tunanetra ini bisa menghasilkan 8.000 karya lagu rohani terbaik. Di tengah dia tidak memiliki fisik, di tengah neneknya yang sangat sulit secara ekonomi, yang banyak pergumulan sakit penyakit yang dia punya, tapi di akhir hidupnya dia mengeluarkan 8.000 karya lagu rohani terbaik. Dari mana sumber sukacita yang dia punya, sehingga dia bisa menghasilkan begitu banyak karya lagu rohani terbaik? Rupanya itu ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang di dalam Tuhan yang bisa mengalami sukacita. Orang yang di dalam Tuhan yang bisa mengalami sebuah kehidupan yang seolah-olah kering, tapi betul-betul Tuhan mampu mengalirkan air kehidupan. Itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, hidup berkemenangan yang dicatat oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, singkat sekali, saudara. Paulus katakan untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Yang kedua, Paulus katakan tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan sebuah kekuatan,
maka tentu kita perlu memelihara sebuah hubungan yang cukup erat dengan yang empunya kekuatan. Dan itu terjadi di dalam doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, saudara, ada begitu banyak pergumulan juga terjadi dalam sejarah Alkitab. Joshua mengalami pergumulan, Musa mengalami pergumulan, di Perjanjian Baru semua tokoh juga mengalami sebuah pergumulan. Lalu apakah mereka langsung melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan? Ternyata tidak, saudara. Sekali waktu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pergumulan yang begitu besar yang dialami oleh orang Israel ketika mereka hendak memasuki kota Jericho. Kita tahu bahwa temboknya begitu tebal, temboknya begitu luar biasa kuat. Bagaimana mungkin, saudara, kalau orang Israel bisa meruntuhkan itu tembok? Bagaimana mungkin? Sebab apa? Sebab kekuatan yang sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan tembok itu. Konon pula, orang Israel itu banyak juga para ibu, banyak juga anak-anak. Dan kemudian yang paling luar biasa, Joshua tetap melihara hubungan dengan Tuhan. Dan Joshua mengikutkan apa yang Tuhan katakan kepada Joshua. Dan kemudian orang Israel itu Tuhan katakan, kelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan kemudian mereka mengelilingi tembok itu sekali 1 hari sambil mereka berdoa dengan suara yang nyaring. Baru pada hari yang ke-7, Tuhan minta supaya mereka mengelilinginya 7 kali dan mereka mengeluarkan nyanyian pujian. Dan kemudian saat itu juga tembok itu menjadi runtuh. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, begitu banyak mengeluarkan kemampuannya, strateginya, tapi pada akhirnya tidak mampu membawa mereka untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab kita lebih banyak berorientasi kepada diri kita, tidak berorientasi kepada apa yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita katakan di sana bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Dan kalau kita bicara masalah kehendak Bapa, maka kehendak Bapa itu yang paling baik atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, untuk menjadi orang yang berkemenangan dalam teks ini dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-18, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara masalah mengucap syukur, mengucap syukur itu adalah rahasia hidup sehat. Makin banyak kita mengucap syukur, maka kita akan semakin banyak mengeluarkan perbendaharaan yang begitu melimpah dari hati kita. Sebab apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah manusia yang paling berat pada saat ini adalah susahnya mengucap syukur. Ada 3 orang wanita pergi membeli makanan ke dan kemudian seorang wanita pertama dia langsung mengeluarkan sebuah kata-kata, wah ini betul-betul roti kue yang penuh dengan penipuan. Sebab apa? Sebab di tengahnya ada bolongan dan kemudian di sekelilingnya itu juga nggak terlalu tebal. Wanita yang kedua bilang, ini toko roti harganya luar biasa selangit. Kalau kita sering belanja kemari kita bisa tumpur. Tapi wanita ketiga memiliki cara berpikir yang hebat. Dia katakan, wah,
Ini kuenya. Sangat luar biasa banyak coklat. Sangat luar biasa banyak kacangnya. Walaupun di tengah ada lubang, tapi pasti kue ini adalah kue donat yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sudah punya mobil 2, tapi dia katakan mungkin saya harus kejar lagi mobil yang lebih mahal dengan jumlah yang lebih banyak. Akhirnya apa? Hidup manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh Salomo. Salomo akhirnya memiliki 700 istri dan 300 gundik. Menarik sekali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa memang Salomo ketika dia memiliki 1000 wanita yang ada di sekelilingnya itu, hidupnya itu betul-betul dia nikmati, dia puaskan? Apa sih sebenarnya tujuannya? Salomo tidak hanya ingin menguasai kerajaan Israel, tapi juga kerajaan-kerajaan di seputarnya. Sehingga dia mengawini para anak-anak raja yang ada di seputar Israel. Supaya apa? Supaya ada ekspansi kerajaan daripada Israel. Tapi akhirnya luar biasa hancur. Israel itu hancur. Terbelah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur itu adalah rahasia hidup sehat. Dan Paulus kembali katakan di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dalam satu hal. Bukan ketika memang keadaan hidup kita mulus, kita mengucap syukur, tidak. Tapi ketika hidup kita juga penuh dengan persoalan, sebab kita percaya bahwa di balik persoalan masih ada blessing in disguise. Ada berkat tersembunyi. Inilah 3 hal yang Paulus katakan untuk mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita membutuhkan 3 hal ini. Saya kurang paham, saya kurang tahu apa yang sedang kita alami di tengah kehidupan kita di pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang putus asa, ada begitu banyak orang yang frustasi, ada begitu banyak orang juga akhirnya membuat apa yang mereka mau. Mereka mulai masuk ke jalan raya tanpa memakai masker, berkumpul dan lain sebagainya. Seolah-olah itu adalah jawaban bagi apa yang mereka inginkan. Tapi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang berkemenangan. Terapkan 3 hal yang utama. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Jangan cari sukacitamu ke mall, jangan cari sukacitamu dengan pergi ke tempat pelesiran. Tapi hari ini kita belajar untuk mendapatkan sukacita, kita membutuhkan sebuah relasi dengan Tuhan yang sangat intim. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah. Apa yang ada pada kita, mari kita syukuri dan mari kita nikmati. Mari kita nikmati juga situasi pada saat ini, walaupun jujur kita juga mengalami perasaan-perasaan yang penuh dengan kecemasan. Tapi kembali kita belajar bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan meneguhkan kita lewat firman-Nya. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Teguhkan dan kuatkan kami untuk menjadi orang berkemenangan, untuk tetap menerapkan hidup bersukacita, hidup berdoa, dan hidup mengucap syukur. Terpuji dan termulia Engkau. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian kita. Isegi kami endah, oh Bapa.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur saat ini kami dalam keadaan sehat berkat kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kami bisa melaksanakan PA Permata kami secara online. Biarlah dengan adanya PA Permata Runggun Tanjung Sari ini banyak permata yang diberkati dan semakin dekat dengan Tuhan walaupun situasi seperti sekarang ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa kami supaya semakin pulih dari COVID ini dan kembali seperti sedia kala. Untuk para pemimpin negara kami Bapa, Tuhan yang berikan kesehatan supaya bisa tetap bekerja dengan semangat yang tinggi dan yang mengandalkan Tuhan saja. Begitupun Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang selalu pelihara, jemaat GBKP dimanapun Tuhan, khususnya GBKP Runggun Tanjung Sari ini, kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Pendeta kami, keluarga, Tuhan tetap pelihara, berikan Nora dan anak-anak kesehatan Tuhan, supaya pendeta kami pun tidak terhalang, tidak terhambat untuk melayani jemaat GBKP dengan semangat yang tinggi. Banyak tugas-tugas pendeta kami yang akan dilaksanakannya Tuhan, karena itu sertai selalu Bapa supaya semua tugas ini dapat berjalan dengan lancar demi kemuliaan nama Tuhan saja. Begitupun dengan semua serayan GBKP Runggun Tanjung Sari ini Tuhan, mulai dari BPMR sampai semua jajarannya Tuhan pelihara, pakaikan selalu Tuhan supaya mereka pun dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk semua jemaat umat-Mu yang sedang bersedih, yang terkena positif corona dan yang terkena dampaknya juga Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kesembuhan, dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, supaya mereka pun tetap dalam lindungan Tuhan dan dapat bersyukur selalu kepada Tuhan. Selanjutnya Bapa, kami berdoa untuk permata kami yang ada di sini. Tuhanlah yang melindungi dan berikan hati yang selalu sukacita supaya dapat selalu memuji dan meninggikan Tuhan di setiap kehidupannya. Pakaikan permata ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Begitupun juga yang bertugas saat ini Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Kami bersyukur Tuhan berada di tengah-tengah mereka yang mempunyai talenta yang luar biasa. Pakaikan talenta mereka supaya mereka pun dapat memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan saja, dan mereka pun dapat bekerja dengan tulus dan mengandalkan Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami serahkan semua persembahan yang sudah kami kumpulkan tadi di sini Bapa. Biarlah Tuhan yang memakaikan persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan, dan semua yang tinggal pada kami Bapa, yang ada pada kami, cukupkan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat, ampuni kami akan kesalahan kami Bapa, supaya kami pun dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, singgo ngajara kita ertoto, minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, kelarndui ipu badiamin, roh min kini rajandu, sehlamin pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Mereka min man kami akan cukup ibas warisi senda enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami, salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si madak ini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Untuk menutup kebaktian PA kita malam hari ini, kita bawakan lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima
Shalom. PA kita telah selesai. Teman-teman permata yang ada di rumah,